Sehingga dengan kemewahan kata Allah, hatta zurtumul maqabir, sehingga dengan itu kau lalai dan kau tak sadar bahawa masuk ke dalam maqabir kuburan. Inilah yang dikatakan dalam surah Al-Hadid tadi, bahawa dunia itu akan mengajak orang untuk bermudah-mudahan, sehingga dunia itu akan meruah hatinya dan akan menjadi lagi. Hatta zurtumul maqabir, sehingga engkau masuk ke dalam kubur. Kalla sawfa ta'lamun, dan tidak ada sesekalipun kemewahan. Sawfa ta'lamun, kelak engkau akan mengetahui apa dan akibatnya. Kalla sawfa ta'lamun, diulang lagi oleh Allah. Kalla law ta'lamun ilmal yaqin, ditegaskan lagi oleh Allah. Kelak mata engkau akan melihat sebetul-betulnya dan seyakin-yakinnya apa yang engkau mewah-mewahkan itu. Kalla sawfa ta'lamun, kalla law ta'lamun ilmal yaqin latarawunna al-jahim, sungguh engkau akan melihat narul jahim. Dan sinilah kesimpulan ulama mengatakan salah satu narul jahim, neraka jahim itu akan dimasukkan golongan orang-orang yang mana hidupnya lalai di dalam dunia. Nah, saat dulu kita dilahirkan, kemudian kita besar sampai kita balik, di saat itu mulai ada perhitungan amal. Di saat itu mulai dihitung amal dan dikatakan inna ladayna, dikatakan bahawa setiap manusia itu akan didampingi oleh malaikat. Jika ini akan didampingi oleh malaikat atid dan yang mencatat amal baik dan amal buruk. Nah, setelah itu kata Allah, latarawunnal jahim thumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Nah, semua hal yang kita lakukan di dunia ini, coba pagi hari ini kita merenung sejenak. Dulu saya pernah lalai apa? Dulu sampai saya pernah tinggalkan salat. Dulu sempat saya lalai. Di saat ini saya sadar bahwa bapak, saya, ibu, semuanya punya batas waktu. Punya batas waktu, punya kesempatan supaya bisa mengumpulkan nama. Ya. Cobalah merenung sejenak. Mungkin hari ini adalah batas saya hidup di dunia ini. Jangan sampai kita meninggalkan dunia dalam keadaan lalai hati kita. Oleh karena itu saya mengajak, saya ini adalah salah satu warga Kidul juga, Pak ya. Saya mengajak kepada Bapak Ibu, Pak, tidak ada satu amal pun di dunia ini tidak ada hisabnya. Nah, di dunia dulu kita pernah lalai, dulu tidak pernah belajar, dulu tidak pernah baca Quran, dulu sampai kita tua baru kita sadar, ya Allah, kemana selama saya hidup ini? Kemana yang saya selama di dunia ini yang saya dapatkan, ya Allah? Maka ketika ada gerakan dalam hati kita ingin berubah, maka cepat-cepatlah ambil, datangi majelis-majelis ini. Dulu saya tidak pernah bisa baca Quran, ya Allah. Saat saya tua, saya mau belajar, ya Allah.
Inna as-sam'a wal basar wal fu'ad kullu ulaika kana 'anhu mas'ula. Sesungguhnya setiap mata, wal basar setiap penglihatan, wal fu'ad setiap hati, kana 'anhu mas'ula, kelak akan diminta pertanyaan dan pertanggungjawaban di hadapan Allah. Dulu mata kau gunakan apa? Dulu hatimu kau gunakan untuk apa? Dulu jasadmu kau gunakan untuk apa? Wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqa kulla syai'. Kata Allah, wa qalu li juludihim lima syahidtum alaina qalu antaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un. Bayangkan ketika alam dunia ini sudah kita tinggalkan, nah maka masuklah kita kepada alam barzakh. Ingat, simpulannya adalah dunia itu ad-dunya darul amal. Dunia adalah tempat di mana kita mengumpulkan amal. Wal akhirah darul jazaa. Dan akhirat itu adalah tempat balasan. Andaikan Bapak dulu pernah membagikan air putih ke saya, kelak saya akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Andaikan saat itu kita duduk di majlis ini, semuanya akan menjadi saksi, bahkan kulit pun akan menjadi saksi, kata Allah. Wa qalu li juludihim, bahkan kulit pun akan berkata kepada Allah, saking setiap amal itu akan disaksikan, akan dipertanyakan. Itulah menunjuknya sifat adilnya Allah. Sifat adilnya Allah itu sesuai amal kita akan dibalas. Maka jangan sampai dalam hati kita mengatakan, oh saya tidak mati. Tapi ketika mendengar ada majlis ini, enggan untuk datang. Ini itu namanya nekat mati. Ya. Sedangkan hidup di dunia ini perlu bekal yang banyak untuk sampai kita ke tempat yang ada di dunia. Dan masuklah kita ke dalam alam barzakh. Sebelum masuk ke dalam alam barzakh, maka yang pertama kali kemudian setelah seseorang sudah melewati alam dunia, maka perkara alam dunia dan masuk ke dalam alam barzakh itu ada yang dinamakan sakaratul maut. Akhir daripada cerita kita di dunia adalah sakaratul maut. Katakan dalam Al-Qur'an-nya, sakaratul maut bil haqq, dan akan datang sakaratul maut, batas kehidupan manusia itu dengan sebenar-benarnya. Kata Allah, hei manusia, kau itu punya batas waktu, kau itu punya batas untuk berpindah dari alam dunia menuju alam akhirat. Maka kehidupan dunia ini akan ditentukan saat kita sakaratul maut. Kau beruntunglah orang yang ketika di dunianya, ketika sakaratul maut bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab dikatakan dalam sebuah hadis, yamutul mar'u ala ma syaa alaihi. Seseorang yang akan mati itu
tergantung kebiasaan di dunia yang dia lakukan. Di dunia dia sering bantu orang, di dunia dia sering berikan orang makan, di dunia boleh jadi dia beramal dengan membantu orang. Kelak sakaratul maut juga. Katakan dalam sebuah hadis, orang yang ketika sakaratul maut itu sakitnya melebihi ribuan setan pedang saat itu. Bahkan Nabi pun mengalami sakaratul maut. Kita nanti cobalah tanyakan kepada diri kita, kalau amal saya sedikit, apakah enak sakaratul maut saya? Apakah bisa saya mengucapkan la ilaha illallah, sedangkan orang yang mati itu akan nampak kebiasaannya, nampak senampak-nampaknya. Makanya kalau orang mati itu matanya ke atas. Kenapa? Karena dia melihat ruhnya akan keluar. Kalau dia ruh yang di dunia dia sering beramal, tangannya sering bantu orang, kakinya sering melangkah ke masjid, hatinya sering mengingat Allah, semua aktivitasnya bantu baik, bantu Allah, ibadah kepada Allah, maka saat itulah mulai kebiasaannya nampak. Maka yang akan menolong kita nanti ketika sakaratul maut adalah amal kita. Ya. Yamutul mar'u ala ma sya'a alaih. Maka beruntung orang yang ketika pisah dari dunia bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka beruntung orang yang ketika pisah di dunia sempat dia menyebutkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sebagaimana Nabi mengatakan man kalam fil akhir hayat qaul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang ketika di akhir hayat kehidupannya datang nafasnya sudah mulai terpisah-pisah, maka saat itu godaan demi godaan. Bahkan ketika orang yang sakaratul maut itu, bayangkan, disitulah mulai terakhir godaan setan mulai datang. Terakhir perjuangan setan itu mulai datang untuk menutupi orang ini su'ul khatimah atau husnul khatimah. Makanya saat itu kalau kita punya saudara, makanya di saat itu orang yang sedang sakaratul maut itu jangan banyak nangis. Orang yang sedang sakaratul maut itu jangan banyak nangis. Orang yang ketika sakaratul maut itu membacakan ayat Al-Quran, surah Yasin, surah Al-Muluk, supaya setan yang ada di saat itu tidak bisa menyebar. Kalau sudah nafas kita sudah terpisah-pisah, maka cepat-cepatlah kita bisikkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Setelah si orang yang sakaratul maut itu menyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah jangan lagi disambung lagi. Sebab itu akhir daripada ucapan dia. Jangan, ayo Pak, la ilaha illallah, Bapak, ayo Pak, jangan. Kalau Bapak itu sudah nyebut la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, disitulah mulai naik. Dikatakan kalau orang yang beriman, maka malaikat itu akan menarik daripada depan kepalanya. Datang malaikat itu akan menarik dari depan kepalanya, sehingga maka roh itu akan keluar. Kalau roh orang yang beriman, dia cepat akan keluar. Makanya saat itu orang bisa melihat ke langit. Kenapa orang yang ketika sakaratul maut itu melihat ke atas? Bukan melihat azab, bukan, tapi dia melihat rohnya naik ke atas. Bila rohnya sudah naik, nah disitulah akan disambut oleh malaikat roh ini. Jika si mayit ini adalah orang yang beriman, maka akan dibawa oleh malaikat rahman saat itu. Jika si mayit ini adalah orang-orang maaf di dunia tidak pernah berbuat kemalisan, maka dia akan digiring ke dalam golongan orang-orang yang akan dipisah dari kemalisan. Di saat itu semua kebiasaan kita dinampakkan pada sakaratul maut.
Makanya dalam orang yang beruntung, orang yang ketika dalam benaknya itu selalu memikirkan Allah. Sebab misalnya orang yang sakaratul maut itu akan melihat kebiasaan yang pernah dia lakukan di dunia. Kalau di dunia dia sering menyesal, memberikan anak yatim, maka saat yang terbayang di saat itu adalah bagaimana dia sendiri sedekahkan anak. Nampak ketika kita sedekahkan ini. Akhirnya, jika seseorang itu bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, maka kedepannya akan beruntung. Hingga saat itu roh kita sudah naik ke atas, kita ini bisa hidup, bisa bergerak, itu karena ada roh kita masih dalam sini. Kalau roh sudah tidak ada, nah maka hilanglah kehidupan kita. Sakaratul maut memutuskan antara kita hidup di alam dunia menuju penungguan yang sangat lama, penantian yang sangat lama, yaitu di alam barzakh. Ustaz, alam barzakh itu bagaimana? Oh, alam barzakh itu cuma dua, teman-teman. Yaumul barzakh itu ada dua, imma sa'adah wa imma syaqi. Kalau dia tidak senang, dia akan celaka. Dua, tidak ada lebih. Kalau kita di dunia masih dapat senang, masih dapat sedih, masih dapat sengsara. Tapi kalau sudah masuk ke dalam namanya alam barzakh, cuma dua, yaitu kalau dia tidak mendapatkan kebahagiaan, maka dia akan mendapat kecelakaan saat itu. Nah, ketika orang sudah keluar rohnya dari jasadnya, maka di saat itu dia akan dibondong orang. Kita ini semuanya akan masuk yang namanya ke alam barzakh pulang. Coba